Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Luki Hartawan dengan NIM L1A120044. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengembangkan sebuah video yang berjudul Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu. Pada mata kuliah pengelolaan hutan lestari yang diampu oleh Bapak Dr. Fors Bambang Irawan SP MSc IPU. Apakah SVLK itu? Sistem verifikasi dan legalitas kayu merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multi-stakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia. Audit verifikasi legalitas kayu atau VLK dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN dan ditetapkan oleh SK Menteri Kehutanan sebagai lembaga verifikasi legalitas kayu atau LVLK. SVLK sendiri diterapkan di Indonesia secara wajib atau mandatori, yang berarti ini harus didapatkan oleh suatu perusahaan jika ingin menjual kayunya keluar atau ke dalam negeri. Prinsip SVLK sendiri itu yang ada 3. Yang pertama yaitu tata kelola hutanan yang baik atau governance. Yang kedua yaitu ada keterwakilan atau representatif. Yang ketiga atau transparansi atau keterbukaan, itu atau credibility. Nah, apakah manfaat dari SVLK itu sendiri? Manfaat dari SVLK itu yang pertama, membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien, dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar yang sering terjadi di Indonesia. SVLK memberi kepastian kepada pasar di Eropa, Amerika, Jepang, dan negara-negara tetangga bahwa kayu Indonesia atau produk kayu yang diproduksi di Indonesia merupakan produk yang legal dan berasal dari sumber yang legal. Nah, kemudian memperbaiki administrasi tata usaha kayu hutan secara efektif. Kemudian menjadi satu-satunya sistem legalitas untuk kayu yang berlaku di Indonesia. Kemudian menghilangkan ekonomi biaya tinggi dan terakhir yaitu peluang untuk terbebas dari pemeriksaan-pemeriksaan yang menimbulkan ekonomi biaya yang tinggi. Nah, apakah dasar hukum pelaksanaan SVLK itu? Dasar hukum pelaksanaan SVLK berupa ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian ada lagi Permen atau Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelola hutan serta pemanfaatan hutan. Kemudian ada Permen Kehutanan Nomor 38 garing Menhub 2 garing 2009 junto Permenhub P nomor 68 garing Menhub 2 garing 2011, kemudian junto Permenhub nomor 45 garing Menhub 2 garing 2011, kemudian ada atau junto Permenhub P nomor 2 garing Menhub 2 garing 2013 tentang standar pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak. Kemudian yang terakhir ada Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan nomor P46 garing 6 strip BPPHH garing 2012 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi dan verifikasi legalitas kayu. Kemudian siapakah yang harus menerapkan VLK? Nah, yang harus menerapkan VLK antara lain yaitu yang pertama, pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau IUPHK pada hutan alam atau HA, hutan tanaman dan hutan dan rehabilitasi ekologi atau RE. Nomor 2 yaitu adalah hutan kemasyarakatan, hutan desa dan hutan tanaman rakyat. Yang ketiga yaitu pemilik hutan hak, hutan rakyat. Keempat yaitu pemilik izin pemanfaatan kayu atau IPK. Dan yang kelima yaitu pemegang izin usaha industri primer hasil hutan atau IUIPHK dan industri lanjutan atau IUI lanjutan dan tanda standar industri atau TDI. Berapa lama sertifikat legalitas kayu berlaku?
Sertifikat VLK atau verifikasi legalitas kayu bagi pemegang IUPH KHA HT atau RE, pemegang hak pengelolaan IUPH KHTR, HKM dan HD HTHR IPK atau IUPHHK IUI dengan modal investasi lebih dari 500 juta di luar tanah dan pembangunan dan TPT berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penelitian atau surveillance sekurang-kurangnya 12 bulan sekali. Sertifikat LK bagi IUI dengan investasi sampai dengan 500 juta rupiah di luar tanah dan bangunan TDI dan industri rumah tangga atau pengrajin dan pedagang ekspor berlaku selama 6 tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penelitian atau surveillance sekurang-kurangnya 24 bulan sekali. Nah, adapun kegiatan untuk verifikasi legalitas kayu yang pertama pasti permohonan verifikasi. Pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan kepada LVLK membuat sekurang-kurangnya ruang lingkup verifikasi, profil audit, serta informasi lain yang diperlukan dalam proses verifikasi LK dengan tebusan pada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Balai. B, yaitu khusus pemegang IPK atau IUPH KHTR, HTHR, pengajuan permohonan verifikasi pada LVLK dilakukan sebelum melakukan pengangkutan kayu keluar lokasi IPK atau IUPH KHTHR. Nah, dalam proses pengurusan IPK atau IUPH KHTR, permohonan verifikasi LK dilakukan pada saat pengurusan izin atau dalam hal IPK atau IUPH KHTHR sedang beroperasi, permohonan verifikasi LK dilakukan selama periode izin. Sebelum melakukan kegiatan verifikasi, LVLK melakukan pengkajian permohonan verifikasi dan memelihara rekamannya agar untuk menjamin agar yang pertama, persyaratan verifikasi didefinisikan dengan jelas, dipahami dan didokumentasikan. Kemudian dua yaitu tidak terdapat perbedaan pengertian antara LVLK dan audit. Yang ketiga yaitu mampu melaksanakan verifikasi LK yang diminta dan menjangkau lokasi operasi audit. Dalam yang D yaitu dalam hal pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan VLK secara multilokasi atau multi-site, maka LVLK menindaklanjuti dengan meminta hasil internal audit secara keseluruhan atau 100%. LVLK menyelesaikan urusan kontak kerja dengan audit. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan verifikasi. Yang pertama persiapan atau yang A. Yang pertama, LVLK mempersiapkan rencana kegiatan verifikasi antara lain yaitu A. Mewujudkan penunjukan personel audit yang terdiri dari lead auditor dan auditor. Kemudian yang B adalah konsultasi publik dalam pelaksanaan verifikasi LK pada audit. Khusus pada hutan negara yang dikelola oleh masyarakat tidak diperlukan konsultasi publik. Yang C yaitu jadwal atau tata waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi. Yang D itu dokumentasi rencana kerja auditor. Kemudian yang kedua, LVLK mengumumkan secara tertulis rencana pelaksanaan verifikasi LK selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum pelaksanaan. Pada website LVLK, website kementerian atau https://debhud.go.id dan www.debhud.go.id. Di desa lokasi audit dan atau pada media massa serta menyampaikan surat pemberitahuan pada PL tentang rencana pelaksanaan atau jadwal tata waktu pelaksanaan kegiatan tim audit disertai dengan informasi profil singkat audit. LVK menyampaikan permohonan pengumuman pelaksanaan verifikasi LK pada kementerian selama-lambatnya 10 hari kalender sebelum rencana pengumuman di website kementerian. Kementerian mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi di website kementerian selama-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan verifikasi berlangsung. Kemudian berdasarkan permohonan verifikasi audit atau pengumuman rencana verifikasi oleh FVLK, Kementerian dapat memberikan informasi terkait audit tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam proses verifikasi. Nah, selanjutnya yaitu yang B adalah perencanaan. LVK mau menginformasikan kepada audit mengenai dokumen yang dibutuhkan dalam proses verifikasi LK dan meminta kepada audit untuk menunjuk manajemen representatif. LVK menginformasikan dan melaporkan rencana audit kepada dinas provinsi yang membidangi kehutanan dan BPHP setempat dan atau SKPD terkait.
Surat pemberitahuan dilengkapi dengan daftar nama dan waktu pelaksanaan verifikasi. Dalam hal terdapat perubahan rencana audit VLK sebagaimana dimaksud butir 2, LVK wajib menyampaikan perubahan rencana. Nah, yang kemudian yaitu pelaksanaan verifikasi. Verifikasi dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu pertemuan pembukaan, verifikasi dokumen, dan observasi lapangan, serta pertemuan penutupan. Pada pertemuan pembukaan itu sendiri adalah pertemuan antara tim audit dengan audit yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan atau surat tugas manajemen representatif. Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan kelengkapan dan alat dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh tim audit dapat dipenuhi oleh audit. Hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk berita acara. Pertemuan pembukaan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir pertemuan pembukaan. Nah, LVK menetapkan rencana audit yang menjamin pelaksanaan audit dapat memenuhi persyaratan SNI, ISO, atau IEC 19011/2012. Kemudian yang kedua yaitu adalah verifikasi dokumen dan observasi lapangan. Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim audit untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen audit dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh ketentuan. Observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan tim audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan penelusuran serta menganalisis penggunaan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan oleh untuk mendapatkan kajian atau melihat pemenuhan data yang disampaikan. Kemudian ada verifikasi dan observasi lapangan dilakukan selama-lamanya 21 hari kalender dan diakhiri dengan pertemuan penutupan. Nah, pertemuan penutupan kemudian ada pertemuan penutupan. Pertemuan penutupan itu sendiri adalah pertemuan di mana antara tim audit dengan audit untuk memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Hasil pertemuan penutupan dituangkan dalam bentuk notulensi pertemuan penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dilampiri dengan daftar hadir pertemuan penutupan itu sendiri. Nah, tata cara verifikasinya itu antara lain yaitu verifikasi dilakukan terhadap dokumen audit dalam kurun waktu 12 bulan. Terakhir, menggunakan kombinasi sensus dan sampling dengan memperhatikan volume dokumen. Yang pertama itu ada verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada pemegang IUPK atau IUPHK HTHR dalam rentang waktu 12 bulan terakhir atau sejak IUPHK HTR diberikan. Verifikasi terhadap pemegang IPK atau IUPHK HTR dilakukan sebelum pengangkutan atau pemindah tanganan kayu keluar dari lokasi IPK atau IUPHK HTR. Kemudian yang ketiga ada verifikasi dokumen penebangan dilakukan secara sensus atau 100%. Dalam hal pada saat dilakukan verifikasi dan terdapat kriteria atau indikator atau verifier yang tidak perlu dilakukan verifikasi, tim audit dapat memberikan catatan atau penjelasan terkait hal tersebut. Pemegang IUPHK HKM dan IUPHK Hutan Desa dapat mengajukan verifikasi LK secara berkelompok atau group certification dan multilokasi atau multi-site certification. Dalam hal VLK dilakukan secara berkelompok atau group certification atau multilokasi atau multi-site certification, maka kelompok tersebut harus yang pertama memiliki akta notaris atau dokumen kesepakatan tentang pembentukan kelompok. B. Memiliki kepengurusan. Yang ketiga itu memelihara seluruh dokumen mencakup persyaratan di mana dibutuhkan dalam verifikasi LK, antara lain nama dan informasi tiap anggota dan dokumen terkait lainnya. Kemudian anggota kelompok harus memiliki izin usaha yang sama. Kemudian
pada poin E, dalam hal verifikasi LK dapat dilakukan secara kelompok atau group certification, maka yang pertama, kelompok telah melakukan internal audit pemenuhan verifikasi legalitas kayu sebesar 100% terhadap anggotanya. Itu akan dimasukkan ke dalam standar. Kemudian yang kedua ada verifikasi awal, dilakukan secara sensus terhadap seluruh anggota kelompok. Yang ketiga, apabila terdapat satu atau lebih anggota yang dinyatakan tidak memenuhi, maka anggota tersebut dikeluarkan dari keanggotaan kelompok. Nah, yang keempat, penambahan anggota kelompok maksimal 30% dari anggota awal. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, anggota baru mendapatkan fasilitas sertifikat setelah penilikan. Pada poin F, dalam hal verifikasi LK dilakukan secara multilokasi atau multi-site certification, maka yang pertama, kelompok telah melakukan internal audit. Internal audit pemenuhan verifikasi kayu terhadap 100% terhadap anggotanya. Sertifikasi multilokasi dapat dilakukan dengan syarat yang pertama, yaitu pengelolaan multilokasi dapat dilakukan dengan syarat yang pertama, proses pengelolaan untuk setiap lokasi atau site adalah sama. Terdapat sistem manajemen yang terkendali yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan atau ADART atau akte pendirian kelompok, dan audit mampu menyediakan informasi tinjau manajemen berupa dokumen serta rencana audit internal dan evaluasi dari audit internal itu sendiri. Hasil dari evaluasi audit internal antar kelompok tersebut. Kemudian ada verifikasi awal yang dilakukan secara sampling terhadap jumlah tertentu sekurang-kurangnya akar N, dan dalam masa yang berlaku sertifikat semua anggota kelompok terverifikasi. Kemudian ada yang keempat yang tadi penambahan 30% dari anggota awal, kemudian anggota baru mendapat fasilitas setelah penilikan, dan yang keenam dalam hal ketidaksesuaian anggota sertifikasi pada anggota sertifikasi multilokasi, maka sertifikat multilokasi tidak dapat berlaku. Yang poin G, bagi pemegang hak pengelolaan verifikasi awal dilakukan secara sampling terhadap jumlah tertentu yang memastikan bahwa dalam semua KPH dalam wilayah divisi regional terverifikasi. Pada poin H, penilikan bagi pemegang hak pengelolaan terhadap KPH yang belum terverifikasi sebelumnya. Nah, kemudian ada yang E atau pelaporan. Poin 1 yaitu laporan hasil verifikasi LK yang dibuat oleh tim audit memuat informasi lengkap dan disajikan secara jelas dan sistematis. Disampaikan kepada LVLK sebagai bahan pengambilan keputusan sertifikat SLK. Kemudian yang kedua, penyampaian data dan dokumen audit yang belum lengkap, pembuatan laporan, pengambilan keputusan, dan penyampaian hasil keputusan selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak pertemuan penutupan. Ketiga, laporan hasil sertifikat verifikasi LK disajikan dalam bentuk soft copy dalam format PDF dalam compact disc atau media perekam lainnya yang disampaikan kepada audit dan kementerian melalui Direktur Jenderal serta UPT dan SKPD terkait bahan pembinaan lebih lanjut. Dalam hal diperlukan hard copy diminta oleh kementerian. Kemudian poin keempat, apabila hasil verifikasi dinyatakan tidak lulus, LVLK menyampaikan hasil verifikasi secara khusus mengenai verifier yang tidak memenuhi disertai dengan fakta yang ditemukan di lapangan kepada Direktur Jenderal dalam bentuk soft copy sebagai bahan evaluasi kerja audit. Dalam hal diperlukan hard copy diperlukan oleh kementerian atau diminta oleh kementerian. Selanjutnya, verifikasi yang tidak memenuhi tersebut, Direktur Jenderal menginformasikan kepada instansi teknis di daerah atau UPT untuk menindaklanjutinya. Dan hasil pelaksanaan tindak lanjut tersebut akan dilaporkan kembali dalam Direktur Jenderal. Nah, yang F atau poin pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan oleh pengambil keputusan yang berstatus personel tetap atau LVLK berdasarkan laporan kerja tim audit
Dalam hal diperlukan pengambilan keputusan didampingi oleh personel yang memahami substansi verifikasi yang bukan berasal dari tim audit yang bersangkutan. Audit dinyatakan lulus apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi LK dinyatakan memenuhi. LVLK menerbitkan SLK bagi audit yang dinyatakan lulus dan membuat kontrak sublisensi penggunaan tanda fee legal dengan audit. Dalam hal audit dinyatakan tidak lulus, LVLK menyampaikan laporan hasil keputusan kepada audit untuk memberi kesempatan mengajukan banding atau hasil keputusan yang dimaksud. Audit diberi waktu menyampaikan banding atau hasil keputusan verifikasi selama-lambatnya 14 hari dari kalender terhitung sejak pertemuan penyampaian hasil keputusan verifikasi. Dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan verifikasi diumumkan selama-lambatnya 49 hari kalender terhitung sejak dimulainya pelaksanaan verifikasi dan observasi lapangan. Dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selama-lamanya 20 hari sejak kalender. Sejak terhitung dari diterimanya banding dan keputusan verifikasi diumumkan selama-lamanya 69 hari. Yang ke-8 yaitu pengumuman hasil keputusan verifikasi disertai dengan resume hasil sertifikat verifikasi dilakukan dengan melalui website LVLK dan website kementerian. Nah, pada poin G atau penerbitan sertifikat dan resertifikasi, yang pertama, penerbitan sertifikat SLK memberikan kepada audit yang dinyatakan lulus dengan masa berlaku. Yang pertama, pemegang IUP HHKHA, IUP HHT, dan IUP HRE, hak pengelolaan, IUP HTR, HKM, HTHR, dan IUP HK, hutan desa selama 3 tahun. IPK atau izin pengelolaan kayu berlaku selama 1 tahun. Untuk pengelolaan hak pengelolaan VLK dilakukan masing-masing divisi regional dengan KPH sebagai unit sampling. SLK diterbitkan persyaratan KPH yang dinilai memiliki nilai memenuhi. Dalam hal pemegang hak pengelolaan telah memiliki SLK secara korporasi sebelum terbitnya peraturan ini, maka SLK berlaku dan selanjutnya diwajib untuk mendapat SPHPL. Sertifikat LK sekurang-kurangnya berisi nama audit, lokasi, nomor izin, nama LVLK, berikut logonya, logokan, tanggal penerbitan, masa berlaku, dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK dan ditandatangani oleh pejabat LVLK yang terdaftar pada KAN atau Komite Akreditasi Nasional. Sertifikasi LK bagi pemegang IUPH, HTR, HKM, Hutan Desa, dan HTHR mengajukan verifikasi LK secara kolektif. Sekurang-kurangnya berisi informasi jenis sertifikasi atau group certification atau multi-site certification, nama kelompok, nama anggota, nomor akte, nama SVLK berikut logonya, logokan, tanggal penerbitan, masa berlaku, dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK yang ditandatangani oleh pejabat LVLK yang terdaftar pada KAN. LVLK menyampaikan rekapitulasi penerbitan SLK kepada Direktur Jenderal setiap 3 bulan. Selanjutnya dipublikasikan melalui website kementerian. LVLK mempublikasikan setiap penerbitan perubahan, penangguhan, dan pencabutan SLK di website LVLK dan website kementerian atau media massa selama-lambatnya 7 hari semenjak pertemuan keputusan. Publikasi penerbitan SLK dilengkapi dengan SPHPL atau SLK, resume hasil audit, yang memuat informasi mengenai identitas LVLK. Identitas audit dan verifikasi yang merupakan ringkasan justifikasi setiap verifier mengacu pada pedoman pelaporan sebagaimana ketentuan. Nah, kemudian ada resertifikasi, yang dimana resertifikasi diberlakukan hanya untuk IUP HHK, HKM,
HD, HTR, HTHR, dan IPK. Selama-lamanya 6 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SLK, audit mengajukan permohonan resertifikasi kepada LVLK terhadap kepemilikan pemilikan SLK yang diperoleh secara berkelompok atau group certification atau multi-site certification. Verifikasi pada proses resertifikasi dilakukan sesuai ketentuan pada sertifikasi awal. Keputusan hasil resertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa SLK berlaku SLK. Nah, kemudian ada penilikan. Penilikan dilakukan setiap 1 tahun sekali yang masa berlaku SLK atau dilakukan selama-lamanya 12 bulan sejak diterbitnya SLK. UPHK, UPHHK, HKM, HD, dan HTR serta HTHR dilakukan penilikan selama-lamanya 12 bulan. Penilikan bagi IPK dilakukan selama-lamanya 6 bulan. Dalam hal audit menghendaki penilikan dilakukan LVLK selain diterbitkannya SLK, maka dilakukan verifikasi awal. Keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan, pembekuan, dan pencabutan. Dalam hal terdapat perubahan verifikasi LK dapat pada pelaksanaan penilikan LVLK wajib melakukan verifikasi untuk mengetahui pemenuhannya. Nomor poin 7, penilikan terhadap SLK diperoleh secara berkelompok. Dalam hal sertifikasi multilokasi, penilikan terhadap anggota kelompok yang belum terverifikasi sebelumnya serta mendapat mencakup anggota kelompok yang sudah terverifikasi sebelumnya. Jumlah anggota yang dilakukan penilikan sekurang-kurangnya AKN. Dalam hal sertifikasi secara berkelompok, penilikan dilakukan terhadap sekurang-kurangnya AKN dari anggota kelompok. Anggota yang diverifikasi pada setiap penilikan menggunakan pendekatan random sampling. Nah, pada poin ke-8, penilikan dilengkapi resume hasil yang memuat informasi mengenai identitas LVLK, identitas audit, dan verifikasi yang merupakan ringkasan justifikasi setiap verifier yang disampaikan kepada Kementerian LHK, KVLK, LVLK mempublikasikan rencana penilikan di website LVLK, website Kementerian paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan. Penilikan serta pengambilan keputusan dilaksanakan paling lama 30 hari kalender. LVLK mempublikasikan keputusan dan resume hasil penilikan di website LVLK, website Kementerian selama-lambatnya 7 hari setelah pengambilan keputusan. Nah, kemudian ada audit khusus. Pelaksanaan audit khusus ini disebut juga audit tiba-tiba karena dilakukan untuk memverifikasi kembali yaitu ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh audit berdasarkan keluhan yang disampaikan oleh PI maksud saya. Kemudian yang B atau pemenuhan standar verifikasi LK yang sebagai tindak lanjut terhadap audit yang dibekukan sertifikasinya. Kemudian sebelum melakukan audit khusus, LVLK mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit khusus kepada audit. Nah, yang terakhir ini ada pembekuan dan pencabutan LK. SLK dibekukan apabila pemegang SLK tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan oleh sesuai produk LVLK. Yang B yaitu terdapat temuan yang ketidaksesuaian terhadap hasil audit tiba-tiba. Kemudian SLK dicabut apabila pemegang SLK tetap tidak bersedia dilakukan penelitian setelah 3 bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat. Kemudian yang B, secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain yaitu melakukan penebangan blok di luar blok yang telah ditentukan. Kemudian pelanggaran hak asasi manusia atau HAM membeli dan atau menyimpan dan atau mengolah dan atau menjual kayu yang ilegal.
Yang C yaitu pemegang SLK kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pengembangan materi pada topik SVLK ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kata maupun perilaku, karena sesungguhnya kesalahan itu datang dari saya sendiri, diri saya pribadi, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.